Hujan deras mengguyur prosesi pemakaman Dika, kakakku, yang meninggal dalam kecelakaan motor 5 hari lalu. Meski jasadnya ditemukan di selokan sempit dekat flyover, luka-lukanya terlalu aneh untuk kecelakaan tunggal. Tapi pihak berwenang menutup kasus itu cepat, menyebutnya kecelakaan biasa. Kami tak punya kekuatan untuk melawan, hanya bisa pasrah dan memakamkannya sesuai adat. Di rumah, suasana duka masih kental. Foto Dika di ruang tamu dikelilingi bunga layu dan dupa yang sudah berhenti mengepul. Kami semua berusaha menerima, tapi ada sesuatu dalam diri kami yang merasa belum tuntas. Malam kelima setelah pemakaman, ayah seperti biasa mengecek rekaman CCTV rumah. Sudah menjadi kebiasaan lamanya, sekadar memastikan tidak ada maling atau hal mencurigakan. Tapi malam itu ia terpaku pada satu cuplikan. Tepat pukul 2.17 dini hari, sebuah sosok berdiri diam di depan pagar rumah. Ia mengenakan jaket biru tua, celana panjang, dan sepatu yang persis milik Dika. Sosok itu berdiri membelakangi kamera, namun posturnya tak asing. Ayah memutar ulang berkali-kali. Tak ada suara, tak ada gerakan. Sosok itu muncul selama 16 detik sebelum menghilang seperti kabut ditiup angin. Awalnya ayah tidak mengatakan apa-apa kepada kami. Tapi ia mencetak gambar dari rekaman itu dan menyimpannya. Ia mulai mencurigai bahwa itu hanya bayangan, atau bahkan efek dari hujan dan pantulan cahaya. Tapi hari berikutnya, ia kembali mengecek rekaman, dan menemukan sosok itu lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di depan kamera, wajahnya masih tertutup bayangan. Namun detail pakaian yang sama, serta waktu kemunculannya yang konsisten, membuat ayah mulai merasa tidak nyaman. Ia akhirnya memberitahu ibu dan memperlihatkan gambar tersebut pada kami. Wajah ibu pucat, dan adikku yang kecil langsung menangis. Setelah kejadian itu, rumah kami tak lagi sama. Setiap malam, kami semua jadi waspada menjelang pukul 2 pagi. Ayah memindahkan monitor CCTV ke ruang tengah agar bisa dipantau bersama. Hari ke-7, sosok itu kembali muncul. Tapi kali ini, tidak hanya berdiri. Ia melangkah maju, berjalan mendekati pagar, lalu menatap lurus ke arah kamera. Gambar masih kabur, namun bentuk wajahnya menyeramkan. Seperti Dika, tapi lebih pucat dan matanya seolah menghitam. Kami mulai tak yakin ini hanya halusinasi. Sesuatu sedang mencoba kembali, dan kami semua merasakannya. Setelah penampakan ketiga, hal-hal aneh mulai terjadi di dalam rumah. Pintu depan terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Bau dupa menyengat tercium tiba-tiba di ruang tamu, padahal tak ada yang menyalakan. Televisi menyala sendiri dan memperlihatkan siaran statik pada jam-jam aneh. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika meja makan kami mendadak dipenuhi lumpur basah. Seolah seseorang dengan sepatu kotor berjalan melintasinya. Ayah mulai mencurigai ini bukan hanya penampakan. Ada campur tangan arwah, atau sesuatu yang lebih kelam yang mengganggu rumah kami. Kami memutuskan memanggil seorang ustaz yang dikenal sebagai penangkal gangguan gaib. Ia datang ke rumah dan berkeliling sambil membaca doa pelan. Setelah selesai, wajahnya tampak serius. Ia berkata bahwa ada ruh yang belum tenang yang masih terikat pada tempat ini. Menurutnya, arwah itu mencoba menyampaikan sesuatu, bukan sekadar muncul untuk menakut-nakuti. Tapi ustaz itu juga memperingatkan bahwa jika tidak ditanggapi dengan benar, gangguannya bisa berubah menjadi berbahaya. Ia menyarankan kami mencari tahu apakah ada sesuatu yang belum diselesaikan saat kematian Dika terjadi. Kami mulai mengingat kembali hari-hari menjelang kematian Dika. Ia terlihat murung, sering menyendiri, dan bahkan pernah berkata bahwa ia merasa diikuti. Kami menganggap itu hanya tekanan kerja.
Ia adalah editor video freelance, sering bekerja malam hari. Tapi kini kami sadar, mungkin ia sedang mengalami gangguan jauh sebelum kecelakaan. Ibu teringat bahwa Dika pernah menyembunyikan sebuah flash disk di laci kamarnya. Kami pun mencarinya. Butuh waktu 2 jam sampai akhirnya kami menemukannya di balik buku-buku lamanya. Di dalamnya hanya ada satu file video berdurasi 3 menit. Video itu memperlihatkan rekaman dari kamera dashboard motor Dika. Ia sedang menyusuri jalan sepi di malam hari. Tapi anehnya, selama beberapa detik, sosok hitam terlihat berdiri di tengah jalan. Dika tampaknya berhenti, lalu kamera bergetar hebat dan terjatuh. Video berhenti mendadak. Tidak ada suara. Tidak ada konklusi. Tapi cukup untuk membuat kami yakin, kematian Dika bukan kecelakaan biasa. Sosok itu, yang muncul dalam rekaman CCTV rumah kami, sangat mirip dengan yang ada dalam video. Keduanya hitam, kabur, dan tampak tidak seperti manusia sepenuhnya. Malam berikutnya, adik kami yang berusia 7 tahun mulai berbicara sendiri di kamarnya. Ia berkata sedang bermain dengan Kak Dika. Kami pikir itu bentuk kerinduan. Tapi ketika kami mendengarkan lebih saksama, ia mulai menyebut hal-hal yang tidak mungkin ia tahu, seperti lokasi tempat Dika meninggal, serta luka-lukanya yang bahkan kami sembunyikan dari adik kami agar ia tidak trauma. Ayah mulai mencatat semua kejadian ini. Ia percaya Dika sedang mencoba berbicara melalui adik kami. Tapi yang menjadi pertanyaan utama adalah, untuk apa? Pada malam ke-10, kami mendapati sepucuk surat di meja makan. Tidak ada yang mengaku meletakkannya di sana. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan khas Dika yang kami kenali, miring sedikit ke kiri, dengan tekanan berat pada huruf-huruf tertentu. Isi suratnya mengejutkan kami semua, aku belum selesai. Seseorang di antara kalian tahu penyebab kecelakaanku. Surat itu membuat ketegangan dalam keluarga melonjak. Kami saling menatap curiga. Siapa yang dimaksud? Apakah ada rahasia yang disembunyikan? Atau hanya rekayasa entitas gaib yang mencoba memecah belah kami? Ayah mulai bersikap berbeda sejak surat itu ditemukan. Ia menjadi pendiam, lebih sering termenung di beranda rumah sambil merokok, menatap jalan kosong seakan menunggu sesuatu muncul lagi. Suatu malam, ibu melihatnya menangis diam-diam, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Dika meninggal. Ia mulai membolak-balik album keluarga lama dan menyimpan surat itu di sakunya kemanapun ia pergi. Di tengah ketegangan itu, pintu kamar Dika yang sebelumnya selalu terkunci kini terbuka sendiri setiap malam tepat pukul 2.17. Tidak ada angin, tidak ada siapapun yang bisa menjelaskan. Pada malam ke-13, monitor CCTV rumah mati total selama 1 menit, lalu menyala kembali. Ketika diputar ulang, bagian yang hilang menunjukkan gambar kacau, seperti rekaman lama yang rusak, namun dalam sepersekian detik terlihat siluet seseorang di dalam ruang tamu. Padahal, saat itu tidak ada siapapun di sana. Anehnya, setelah kejadian itu, adik kami mengalami demam tinggi dan mengigau menyebut-nyebut nama seseorang bernama Thraka. Tidak ada anggota keluarga kami yang bernama seperti itu, tapi ketika kami menyebut nama itu kepada ayah, ia langsung memucat dan tidak mau menjelaskan apapun. Rasa penasaran kami memuncak. Saya diam-diam mencari tahu siapa Raka yang disebut adik kami saat mengigau. Saya membuka ponsel lama Dika yang masih tersimpan di laci. Setelah mencoba beberapa kombinasi PIN, saya berhasil masuk. Di dalamnya, terdapat riwayat obrolan singkat dengan seseorang bernama Raka, yang berisi ancaman samar tentang sebuah video. Obrolan terakhir terjadi 2 hari sebelum Dika meninggal. Dika sempat menulis, "Kalau kau tidak berhenti, aku sebarkan semua." Tampaknya Raka tahu sesuatu,
atau bahkan terlibat dalam kejadian malam itu. Saya menunjukkan obrolan itu kepada ayah dan ibu. Ayah terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. Ia mengatakan bahwa Raka adalah teman lama Dika yang dulu sering datang ke rumah, tapi hubungan mereka memburuk setelah sebuah proyek video yang mereka kerjakan bersama. Ayah mengaku pernah mendengar mereka bertengkar hebat soal uang dan file sensitif. Raka rupanya memiliki koneksi dengan kelompok yang menjalankan bisnis ilegal, dan Dika sempat merekam aktivitas mereka secara tidak sengaja. Dika ingin melaporkan, tapi ancaman datang lebih dulu. Ayah menduga bahwa kematian Dika bukan kecelakaan biasa, melainkan sebuah penghilangan yang dirancang agar terlihat seperti itu. Ia merasa bersalah karena tidak melindungi Dika saat ia mulai merasa terancam. Dan sekarang, arwah Dika kembali, bukan untuk menghantui kami, tapi untuk menuntut keadilan. Kami mulai menghubungi kenalan lama Dika untuk mencari keberadaan Raka, namun semua informasi tentangnya seperti menghilang dari permukaan. Tidak ada media sosial, tidak ada alamat. Bahkan nomor yang digunakan dalam percakapan itu kini sudah tidak aktif. Kami memutuskan untuk kembali ke lokasi kecelakaan Dika, yang ternyata berada di kawasan flyover yang jarang dilalui orang. Di sana kami menemukan sesuatu yang aneh, sebuah bekas gesekan di pagar besi, dan bercak seperti darah yang tertutup lumpur kering. Tidak ada petugas yang pernah menyelidiki lebih lanjut lokasi ini. Kami mendokumentasikan semuanya dan mengirimkan hasil temuan ini ke seorang jurnalis independen yang dikenal kerap mengangkat kasus-kasus kelam yang ditutup oleh pihak berwenang. Ia tertarik dan mulai membantu menyelidiki. Beberapa hari kemudian, rumah kami kembali diganggu. Kali ini lebih intens. Semua foto keluarga yang dipajang di dinding jatuh bersamaan pada pukul 2 pagi. Televisi menyala sendiri dan menampilkan gambar wajah Dika dengan latar gelap, matanya menatap kosong, mulutnya perlahan membuka seperti ingin menyampaikan sesuatu. Di belakangnya muncul sosok hitam samar, berdiri diam seolah mengawasinya. Kami semua merasa rumah ini sudah menjadi titik jembatan antara dunia yang hidup dan yang mati, dan jika kebenaran tidak segera dibuka, maka gangguan itu akan terus meningkat. Jurnalis yang membantu kami akhirnya menemukan informasi bahwa Raka pernah bekerja di sebuah rumah produksi ilegal yang kini telah dibongkar polisi karena keterlibatan dalam video kekerasan terlarang. Nama Dika muncul sebagai saksi pelapor dalam laporan lama yang tak pernah ditindaklanjuti. Bukti yang kami temukan, ditambah dengan rekaman terakhir dari ponsel dan flash disk Dika, cukup kuat untuk membuka kembali penyelidikan. Dalam waktu seminggu, polisi akhirnya menyatakan kasus Dika sebagai penyelidikan kriminal terbuka. Nama Raka resmi masuk daftar pencarian. Sejak pengumuman itu, rumah kami perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi bau dupa, tidak ada suara langkah di malam hari, dan sosok di CCTV tidak muncul lagi. Bahkan adik kami berhenti menyebut nama-nama aneh. Seolah ada bagian dari arwah Dika yang akhirnya tenang, karena apa yang ia perjuangkan mulai diperhatikan. Namun kami tahu, semua ini belum berakhir. Raka masih buron, dan keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Tapi setidaknya, suara Dika sudah terdengar, meskipun ia harus melampaui batas antara dunia untuk menyampaikannya. Kini setiap pukul 2.17 dini hari, kami tetap terjaga, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat. Di saat itu, kami mengenang Dika dalam diam, mengucapkan doa, dan menyalakan lilin kecil di depan fotonya. Lilin itu jarang padam sendiri, seolah dijaga oleh kehadiran yang lembut. Mungkin Dika masih ada di sini, mengawasi kami, memastikan kami baik-baik saja. Ia tidak lagi datang sebagai sosok bayangan menakutkan di CCTV, melainkan sebagai pelindung yang memperjuangkan kebenaran dari balik dunia yang tak kasat mata. Dan kini, kami percaya, beberapa arwah memang tidak pergi sebelum cerita mereka didengar.